Perkenalkan, nama saya Elva Febrina Ginting, saya dari kelas PGSDD dengan NIM 12131111085. Di sini saya akan memperkenalkan mengenai tokoh-tokoh filsafat yang ada di Indonesia. Nah, untuk memahaminya lebih lanjut lagi, mari kita cek video tersebut. Yang pertama, ada Marcus Tullius Cicero. Ia menyebutkan filsafat sebagai ibu dari semua pengetahuan dan menulis buku dengan judul De Natura Deorum. Definisinya yang sangat singkat tentang filsafat ialah ars vitae atau the art of life yang dapat kita artikan sebagai pengetahuan kehidupan. Yang kedua, ada Aristoteles. Ia memberikan dua macam definisi terhadap prote philosophia itu, yakni sebagai ilmu tentang asas-asas pertama atau the science of first principles, dan sebagai suatu ilmu yang menyelidiki peradaan sebagai peradaan dan ciri-ciri yang tergolong pada objek itu berdasarkan sifat alamiah sendiri. Yang ketiga, ada Plato. Dalam konsepsi Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau perekaan terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato kemudian digolongkan sebagai filsafat spekulatif. Yang keempat ada Socrates. Dalam pemahaman Socrates, filsafat adalah suatu peninjauan diri yang bersifat reflektif atau perenungan terhadap asas-asas dari kehidupan yang adil dan bahagia atau principle of the just and happy life. Yang kelima ada Pythagoras. Menurut tradisi filsafat dari zaman Yunani kuno, orang yang pertama-tama memperkenalkan istilah filosofia ialah Pythagoras. Pythagoras mendirikan aliran filsafat Pythagoreanisme yang mengemukakan sebuah ajaran metafisis bahwa bilangan merupakan intisari dari semua benda-benda maupun dari pokok dari sifat-sifat benda. Yang keenam ada aliran filsafat alam semesta oleh bapak filsafat Thales. Ia merupakan seorang filsuf yang mendirikan aliran filsafat alam semesta atau kosmos dalam perkataan Yunani. Menurut aliran filsafat kosmos itu, filsafat adalah suatu penelaahan terhadap alam semesta untuk mengetahui asal mulanya unsur-unsur dan kaidah-kaidahnya. Yang ketujuh ada filsafat stoikisme. Bagi para filsuf stoik, filsafat adalah suatu pencarian terhadap asas-asas rasional yang mempertalikan alam semesta dan kehidupan manusia dalam suatu kebulatan tunggal yang logis. Yang kedelapan ada Francis Bacon, mengemukakan bahwa metode induksi yang berdasarkan pengamatan dan percobaan untuk menemukan kebenaran dalam berbagai bidang pengetahuan. Ia menyebut filsafat sebagai ibu agung dari ilmu-ilmu atau the great mother of the science. Yang kesembilan ada konsepsi abad tengah. Dalam abad tengah di Eropa, filsafat dianggap sebagai pelayan dari teologi, yakni sebagai suatu sarana untuk menetapkan kebenaran-kebenaran mengenai Tuhan yang dapat dicapai oleh akal manusia. Tokoh filsuf yang terkenal ialah Thomas Aquinas. Yang ke-10 ada Christian von Wolff, merumuskan filsafat sebagai ilmu tentang hal yang mungkin sejauh dapat ada, atau the science of the possible in so far as they can be. Kemudian yang ke-11 ada George Wilhelm Friedrich Hegel. Dia menyebutkan bahwa the investigation of things by thought and contemplation atau penyelidikan hal-hal dengan pemikiran dan perenungan. Yang ke-12 ada Herbert Spencer. First Principles, filsafat sebagai pengetahuan dari generalitas yang tertinggi derajatnya. Yang ke-13 ada Henry Sidgwick. Filsafat sebagai scientiarium atau ilmu tentang ilmu, karena filsafat memeriksa pengertian-pengertian khusus, asas-asas pokok, metode khas, dan kesimpulan-kesimpulan utama dari suatu ilmu apapun dengan maksud untuk mengkoordinasikan semua dengan hal-hal yang serupa dari ilmu-ilmu lainnya. Kemudian ada Bertrand Russell, menganggap filsafat sebagai suatu kritik terhadap pengetahuan karena filsafat memberikan secara kritis asas-asas yang dipakai dalam ilmu dan dalam kehidupan sehari-hari dan mencari suatu ketakselarasan yang dapat terkandung dalam asas-asas itu. Kemudian yang ke-15 ada Wilhelm Windelband.
Filsafat adalah pengujian terhadap peranggapan-peranggapan seseorang, karena intisari sesungguhnya dari filsafat ialah memeriksa secara mendalam peranggapan-peranggapan pokok dalam ilmu-ilmu khusus dan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada J.A. Layton. Filsafat mencari suatu kebulatan dan keselarasan pemahaman yang beralasan tentang filsafat alami dan makna dari semua segi pokok kenyataan. Yang ke-17 ada pendukung aliran filsafat realistik, yaitu John Wilde. Filsafat sebagai usaha untuk memahami fakta-fakta paling pokok tentang dunia yang kita diami dan sejauh mungkin menjelaskan fakta-fakta itu. Kemudian ada Lewis Whitebeck. Filsafat telah didefinisikan sebagai suatu usaha yang gigih untuk berpikir hal-hal sampai tuntas. Kemudian yang ke-19 ada John Dewey. Filsafat sebagai suatu sarana untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian antara hal-hal yang lama dengan hal-hal yang baru dalam suatu kebudayaan. Kemudian ada Alfred North Whitehead. Dalam filsafat kritis dan spekulatif pada tahun 1942 membedakan dua ragam filsafat dewasa ini, yaitu filsafat kritis yang terutama menganalisis konsep-konsep dan filsafat spekulatif yang pokoknya suatu pandangan penyeluruhan tentang kenyataan atau karya dari Charles Dunbar. Kemudian yang ke-22 ada Raymond F. Pepper dan Paul Wayward. Definisi filsafat sebagai suatu yang kritis dan tuntas mengenai hal-hal nyata dan ideal, serta mengenai manusia sebagaimana terlibat di dalamnya. Kemudian yang ke-23 ada tokoh pendiri aliran filsafat empirisme logis, yaitu Moritz Schlick. Filsafat harus didefinisikan sebagai kegiatan mencari arti atau the activity of find meaning, karena menurutnya, filsafat merupakan suatu aktivitas mental yang menjelaskan gagasan-gagasan dengan melakukan analisis untuk menemukan arti dari semua masalah dan pemecahannya. Kemudian yang ke-24 ada filsuf penganut aliran filsafat idealisme objektif oleh William Ernest Hawking. Menurutnya, di dalam What Philosophy is and Said menyatakan bahwa pertama-tama adalah pemeriksaan terhadap keyakinan-keyakinan yang dengan itu seorang hidup, keyakinan-keyakinan yang dengan itu seseorang itu hidup. Yang ke-25 ada John Murray. Filsafat sebagai suatu usaha untuk memahami perbedaan antara hal yang nyata dengan yang tak nyata atau dengan perkataan lain untuk memahami kenyataan. Yang terakhir ada Federico Enriquez. Menurutnya, filsafat sebagai suatu kecenderungan dari budi rohani manusia ke arah kesatuan dan keumuman dalam bidang pengetahuan dan bidang tujuan, atau tendency of the human mind reward unity and generality in the realm of knowledge and of purpose. Sekian dari hasil video saya. Semoga video saya dapat bermanfaat untuk teman-teman yang melihatnya. Terima kasih.